Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi dari Fakultas Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dua bahasa Indonesia saya yang berjudul Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau KBI. Latar belakang. Sejak dikerarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Sebagaimana tertuang pada Kompas.com, bahasa Indonesia secara resmi ditempatkan sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam. Dalam kaitan itu, diharapkan bahwa menjelang tahun 2006, siswa sekolah menengah yang mempelajari bahasa Indonesia di Australia akan berjumlah 40.000, dan di antara jumlah itu harus ada 2.000 siswa yang mencapai tingkat kemampuan yang disebut kemahiran vokasional atau vocational proficiency, seperti yang dikutip Patrick 1995, Calvin Root 1994 telah mengembangkan skala yang sangat menarik dalam hubungan dengan pemeringkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Pembahasan. Pertama, penjelasan UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau KBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa, Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 pada tahun 1983, selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia 5 pada tahun 1988 muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, instrumen evaluasi itu diwujudkan kemudian dinamai dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Sejak saat itu, KBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia. Sebagai tes bahasa untuk umum, UKBI terbuka bagi setiap penutur bahasa Indonesia, terutama yang berpendidikan, baik negara Indonesia maupun negara asing. Dengan UKBI, instansi pemerintah dan swasta dapat mengetahui mutu karyawan atau calon karyawannya dalam berbahasa Indonesia. Demikian pula, perguruan tinggi dapat memanfaatkan UKBI dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Kedua, peranan penting UKBI dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tentunya sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan identitas budaya supaya bangsa yang menandakan kekayaan bahasa tersebut. Maka sangat beruntung negara kita memiliki beraneka ragam bahasa daerah. Namun tidak semua bahasa yang ada di Indonesia digunakan oleh seluruh warga negaranya. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan daerah, umur, tingkat pendidikan, dan lainnya. Penggunaan bahasa oleh mahasiswa tentu berbeda dengan anak kecil, masyarakat yang berpendidikan, elit politik, atau dengan para pengusaha. Disitulah kita bisa lihat bahwa bahasa yang menunjukkan strata sosial penggunanya. Di samping fungsi tersebut di atas, bahasa juga memiliki peranan dalam bidang politik. Contohnya, sangat penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia harus mempelajari bahasa Belanda. Ketika kekuasaan pindah ke tangan pemerintah Jepang, masyarakat Indonesia dilarang menggunakan bahasa Belanda, mempelajari bahasa Jepang. Tentunya ada alasan lain selain untuk dapat berkomunikasi dengan pribumi. Alasan yang paling kuat adalah budaya dan politik. Ketiga, perkembangan UKBI di Indonesia dan mancanegara. Menurut Alawiyah 2013, saat ini Indonesia hanya memiliki sebuah tes bahasa terstandarisasi yang mampu mengukur kemahiran berbahasa Indonesia dengan baik, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Namun, menurut Jania 2011 mengungkapkan bahwa UKBI ini belum teruji dapat mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur asing, karena soal-soal dalam UKBI telah ditujukan untuk penutur asli bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tes bahasa yang serupa UKBI, namun lebih dispesifikkan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia penutur asing. Menurut makalah dalam semikalah pengujian bahasa yang ditulis oleh Udiatati Diastuti dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemdiknas, pengembangan UKBI ini telah dirintis oleh Sri Rudianto atau Sugiono pada tahun 1996 dengan rancangan induk uji kemahiran berbahasa Indonesianya, meskipun tim UKBI sendiri baru dibentuk pada tahun 2000. Dalam perkembangan selama 13 tahun, UKBI mengalami banyak sekali penyesuaian, mulai dari dua jenis, yaitu uji baca dan uji simak, hingga menjadi 5 jenis soal mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan berbicara dari
tes dengan kertas dan pensil, luring atau luar jaringan, hingga tes dengan jaringan internet, daring atau dalam jaringan. Keempat, permasalahan yang timbul dalam perkembangan UKBI. 12. Test of English as a French Language. Sudah sangat akrab dengan kehidupan kita di masa sekarang ini, bahkan singkatan itu sepertinya sudah menjadi jargon tersendiri untuk menyebut uji kemampuan berbahasa. Sangat banyak bidang pekerjaan yang mengharuskan para pekerjanya memiliki skor kemampuan berbahasa Inggris sekian atau di atas sekian. Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang TOEFL-nya bahasa Indonesia? Karena masih sangat banyak orang Indonesia yang belum pernah mengikuti atau bahkan belum mengetahui tentang UKBI atau TILF. Keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang masih memang rendah itu tentu berkaitan dengan banyak hal. Di samping mungkin merasa tidak perlu mengingat bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari, masyarakat juga mungkin merasa tidak diwajibkan. 5. Solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan UKBI di Indonesia atau mancanegara. Di banyak tempat, UKBI telah dimanfaatkan banyak lembaga atau organisasi sebagai alat seleksi. Universitas Tanjung Pura atau Kalimantan Barat misalnya, mensyaratkan mahasiswa C1 yang mampu menulis skripsi harus lulus UKBI minimal madya. Sementara itu, UPI dan Unpad Bandung mensyaratkan lulusan UKBI atau minimal unggul untuk mahasiswa pasca sarjananya. Atas dasar itu, BBPR pun berharap UKBI dapat lebih bermasyarakat dan dijadikan alat uji kemampuan berbahasa Indonesia bagi setiap individu dan instansi pemerintah swasta yang ada di Riau. Lebih dari itu, sesungguhnya sangat jelas bahwa tes kemahiran berbahasa semacam UKBI ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya, dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, seleksi penerimaan pegawai proses profesi tertentu, bahkan seleksi penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS, mahasiswa tentu tidak lepas dari tugas-tugas berupa makalah, juga menyusun skripsi, tesis, atau disertai pada akhir masa studinya nanti. Semua itu akan mereka tulis dalam berbahasa Indonesia. Kesimpulannya, seiring kemajuan yang dicapai oleh bahasa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Masalah yang sangat mudah diidentifikasi adalah yang bertalian dengan bahan ajar yang digunakan oleh setiap institusi pengajaran BIPA dan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk memberi keputusan tentang kemampuan penutur asing dalam berbahasa Indonesia. KBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia baik tulis maupun lisan. Saran yang dapat kami sampaikan berdasarkan permasalahan tersebut adalah UKBI sebagai tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia harus lebih diperkenalkan ke masyarakat umum agar masalah yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang masih rendah dapat diminimalisasi. UKBI juga harus diperbaiki kualitasnya karena sebagai tes standarisasi yang dapat mencakup seluruh aspek berbahasa tentu harus memiliki uji standar yang layak. Dalam hal ini, peneliti BIPA harus mengembangkan UKBI agar dapat menyaingi TOEFL. Dalam hal lain, UKBI juga dapat dijadikan sebagai sarana mutlak bagi orang asing dalam mengukur kemampuan berbahasa Indonesianya karena itu UKBI harus memperhatikan tolak ukur alat uji yang digunakan agar hasil tes UKBI memiliki tingkat akurasi yang maksimal. Dan inilah adalah daftar pustaka atau daftar referensi. Eh, Cukup sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.